Saudara, cakupan imunisasi dasar lengkap atau IDL di Provinsi Aceh terendah dari provinsi lainnya di Indonesia berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh tahun 2021. IDL di Aceh baru 43%, jauh dari target nasional, yaitu sebesar 93,6%. Lantas bagaimana meningkatkan kesadaran imunisasi di Aceh? Kita akan membahasnya bersama dengan Health Officer UNICEF Indonesia Perwakilan Aceh, Dr. Dita Ramadona, MSPH. Assalamualaikum, Dr. Dita. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama Aceh hari ini. Dokter Dita, sebenarnya bagaimana kesadaran masyarakat Aceh dalam melakukan imunisasi dari pandangan dokter? Ya, mungkin kalau kita lihat capaian imunisasi dalam setidaknya 5 tahun terakhir ya di Aceh memang terus menurun. Tapi pada tahun 2023 ini sudah terjadi peningkatan sebesar 10%. Memang capaiannya masih di bawah target ya, nasional, itu sekitar 48% capaian Aceh, target nasional adalah 90%, jadi masih ada setengahnya lagi. Namun begitu, kalau kita lihat capaian dari Supin Polio kemarin, tetes manis polio kemarin yang bisa mencapai 95% di seluruh Provinsi Aceh, kami optimis cakupan imunisasi Aceh ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga lebih banyak lagi orang tua yang tadinya tidak mau anaknya imunisasi, kemudian jadi mau membawa anaknya untuk imunisasi. Kalau dari UNICEF sendiri, apakah ada data tertentu terkait sebaran imunisasi yang tersebar di Aceh? UNICEF kami selalu menggunakan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh. Jadi kita mengacu kepada data dari Dinas Kesehatan dan juga nanti dari Kementerian Kesehatan. Lantas Dokter Dita, sejauh ini bagaimana upaya sosialisasi yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengajak masyarakat melakukan imunisasi? Upaya-upayanya kami terutama menggandeng adalah ulama, karena kita tahu masyarakat Aceh yang paling didengarkan adalah tentunya tengku-tengku Gampong. Jadi kami melatih tokoh-tokoh agama, kemudian setelah itu kami berharap agar tokoh-tokoh agama yang sudah dibekali ini kemudian mau menyampaikan pesan-pesan pentingnya imunisasi ke masyarakat. Selain itu kami juga bekerja sama dengan kader, dengan tenaga kesehatan, melatih mereka untuk komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, supaya mereka mampu menyampaikan pesan imunisasi ini dengan baik, dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian juga bekerja sama dengan teman-teman jurnalis, menyampaikan data-data dan juga informasi terkait imunisasi ataupun penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, sejauh ini upaya yang dilakukan sinergitas bersama berbagai pihak ini berjalan dengan lancar, Dr. Dita? Alhamdulillah berjalan dengan cukup lancar selama ini ya. Iya, dan untuk pandangan Dokter Dita sendiri, sebenarnya apa yang menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi dari masyarakat Aceh ini, yang bahkan dalam 5 tahun terakhir sempat menurun meskipun di 2023 kembali naik? Kalau yang kami lihat berdasarkan data ya, karena tahun 2017 UNICEF pernah melakukan survei di 5 kabupaten kota di Aceh. Jadi alasan paling utama untuk penolakan imunisasi adalah orang tua takut anaknya efek samping imunisasi, misalnya seperti demam. Kemudian yang kedua adalah orang tua tidak yakin akan efektivitas dan keamanan vaksin. Yang ketiga baru alasan keagamaan. Jadi kalau kita lihat dua alasan pertama, sebenarnya ini adalah memang sangat terkait dengan pengetahuan orang tua mengenai imunisasi itu sendiri ya, dan juga ada norma sosial yang mungkin tidak terlalu positif kepada imunisasi. Jadi maksudnya ketika orang tua tinggal di satu wilayah, lihat tetangganya nggak imunisasi, saudaranya nggak imunisasi, kemudian ikut-ikutan nggak imunisasi. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi penyebab orang tua tidak membawa anaknya imunisasi. Kemudian satu lagi adalah banyaknya misinformasi yang beredar, terutama di media sosial, di WhatsApp, yang tidak benar mengenai imunisasi, seperti yang baru-baru ini beredar lagi info bahwa vaksin itu bisa menyebabkan autis, padahal itu tidak terbukti tidak benar. Iya, dan saat ini program Supin Polio ini sudah digelar, namun capaian imunisasi di beberapa kabupaten masih jauh dari 100%. Ini sebenarnya bagaimana? Apakah harus digencarkan lagi, dokter?
Oke, jadi mungkin sedikit saya luruskan dulu. Jadi Supin Polio kemarin adalah respon terhadap adanya KLB polio yang terjadi di Aceh. Kita tahu ada kasus polio di PD, kemudian ada kasus selanjutnya tidak hanya di PD tapi kasus juga anak lumpuh di Aceh Aceh Utara dan di Birun. Jadi kemudian responnya adalah melakukan Supin Polio di seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh dengan cakupan rata-rata provinsi sekitar 95%, jadi sudah sangat baik. Namun memang untuk imunisasi rutin, untuk imunisasi yang diberikan rutin kepada bayi, usia dari lahir sampai kemudian di bawah setahun, kemudian usia baduta, kemudian usia anak sekolah, itu memang masih di bawah cakupan rata-rata ya. Untuk itu perlu lagi banyak upaya-upaya, tidak hanya upaya-upaya dari sisi masyarakat, menyadarkan masyarakat, tapi juga dari sisi mungkin peningkatan kualitas layanan imunisasi, peningkatan kapasitas nakes-nakes, dan juga adanya dukungan komitmen dari pemerintah daerah untuk imunisasi ini penting nih. Jadi imunisasi harus menjadi bagian prioritas, program prioritas dari pemerintah daerah sendiri. Namun dapat dijelaskan sedikit Dr. Dita, sebenarnya jika orang tua memilih tidak melakukan imunisasi kepada anaknya, selain lebih rentan terserang penyakit, apa dampak lain yang dikhawatirkan? Jadi imunisasi itu kan ada fungsinya itu, yang pertama adalah untuk anaknya sendiri, untuk kekebalan si pribadi si anak ya. Yang kedua adalah untuk kekebalan komunitas. Oke, misalnya si anak si ibu atau si bapak A nggak imunisasi, anaknya sehat nggak apa-apa karena alhamdulillah mungkin dia tidak terpapar penyakit, kemudian juga dia mungkin daya tahan tubuhnya lebih baik, tapi mungkin akan ada anak lain di sekitarnya yang tidak, daya tahan tubuhnya tidak sebaik si anak si ibu A tadi. Ketika si anak A nggak imunisasi, kemudian dia bisa menyebarkan penyakit ke anak lain sehingga anak lain tertular. Jadi memang imunisasi ini selain untuk kekebalan sendiri juga jadi kekebalan komunitas. Kemudian juga satu lagi yang penting adalah walaupun setelah imunisasi tidak ada jaminan 100% nggak akan kena penyakit, tapi ketika kena penyakit insya Allah tidak akan menjadi berat. Contohnya aja nih, misalnya sakit campak ya. Campak itu kalau tidak imunisasi komplikasinya bisa radang paru, bisa pneumonia, bahkan bisa radang otak dan bahkan bisa meninggal dunia. Jadi manfaat imunisasi ya, silakan. Iya, kalau dari UNICEF sendiri mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Aceh dalam upaya kembali meningkatnya imunisasi di Aceh? Untuk pemerintah tentunya menggencarkan yang tadi menggencarkan kembali program imunisasi ini, bahwa imunisasi ini bukan cuma urusan dari pihak kesehatan, tapi urusan dari semuanya. Karena ini kan mencakup anak, sedangkan anak adalah bukan hanya urusan dari dinas kesehatan misalnya, tapi juga menjadi urusan instansi-instansi lain yang terkait anak. Karena mau nggak mau anak adalah masa depan Aceh. Kalau anak-anak Aceh banyak yang sakit, anak-anak Aceh banyak yang karena sakit dia nggak bisa sekolah, atau karena dia sering terkena infeksi kemudian ujungnya bisa stunting, maka yang rugi adalah Acehnya sendiri. Sehingga pesannya adalah bahwa pemerintah perlu kembali memprioritaskan program imunisasi, dan juga ya kita sama-sama untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa imunisasi ini sangat penting, dan sebenarnya imunisasi ini tidak berbahaya, aman, dan juga efektif. Ya, melihat juga program prioritas pemerintah Aceh adalah menangani stunting dan mencegahnya. Yes. Ini tentu berhubungan dengan terus menggencarkan imunisasi. Dan terakhir, Dr. Dita, himbauan untuk masyarakat bagaimana? Untuk masyarakat, yang pertama adalah jangan takut imunisasi, karena banyak orang tua yang takut anaknya kalau demam, kalau imunisasi nanti demam. Padahal kita tahu anak tumbuh gigi juga bisa demam, jadi tidak perlu takut yang berlebihan. Yang kedua, imunisasi ini penting. Kenapa? Karena imunisasi ini bisa mencegah banyak sekali penyakit. Paling tidak ada 10 penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau sudah imunisasi, insya Allah penyakit tidak akan menjadi berat. Dan sangat penting untuk imunisasi jangan hanya sekali, tapi dilengkapi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Yang ketiga, poin terakhir adalah imunisasi itu adalah hak anak. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai pemerintah wajib memberikan anak-anak haknya, hak untuk tumbuh sehat, hak untuk tidak terkena penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah. Baik, terima kasih Dr. Dita Ramadona, MSPH selaku Health Officer UNICEF Indonesia perwakilan Aceh atas waktunya yang telah bergabung dalam Aceh hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.